Nama saya Rizky Budiman. Saya bekerja sebagai seorang jurnalis TV milik pemerintah di Kota Palu. Dan kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Poso dan Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa-desa yang saya kunjungi ini adalah desa di mana warganya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari kawasan hutan yang ada di sekitar desa mereka. Keinginan saya untuk mengunjungi dan melihat langsung kegiatan warga yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu ini berawal dari rasa penasaran saya ketika mendengar pernyataan Direktur NTFP EP Indonesia terkait dengan program Green Livelihood Alliance di landscape pelarian yang meliputi Kabupaten Poso dan Sigi, Sulawesi Tengah yang dilaksanakan NTFP Indonesia bersama beberapa lembaga lokal yang menjadi mitranya. NTFP EP adalah kalau kita bilang non-timber forest product action program, mempunyai visi untuk membantu masyarakat sekitar hutan memanfaatkan sumber daya hutan sebagai alternatif mata pencarian. GLA saat ini ada di Afrika, ada juga di Southeast Asia. Salah satunya di Indonesia. Di NTFP sendiri bekerja di landscape pelarian di Sulawesi Tengah, berkoalisi dengan konsorsium. Ada konsorsium Siklus, yaitu Immunitas dan Karsa. Kemudian ada konsorsium Roa dan Yeval. Bekerja di Kabupaten Sigi dan di Kabupaten Poso. Secara umum, tujuan yang kita harapkan adalah kedepannya kita bisa meningkatkan alternatif mata pencaharian, sumber penghidupan dari hasil hutan bukan kayu. Akan tetapi tetap melaksanakan pengelolaan hutan secara lestari, sehingga kedepannya kita berharap hutan bisa untuk masa depan. GLA sudah mulai masuk sejak 2016 dan ini adalah periode yang kedua dari tahun 2021. Produk utama yang kita lihat saat ini adalah kalau di Kabupaten Sigi kebanyakan ada rotan, ada pandan, ada madu hutan. Kemudian ada, kalau di Poso sendiri masih sama, rotan, ada juga Sigi masih ada juga kopi sebagai alternatif mata pencarian. Jadi desa-desa yang sudah didampingin, kita memiliki kelompok-kelompok yang memang dibina untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu tersebut. Sebagian besar adalah untuk meningkatkan kapasitas mereka, karena sebenarnya mereka punya pengetahuan, tapi kita mengambil pengetahuan mereka untuk bisa mengembangkan produknya tersebut. Awal kunjungan saya adalah Desa Bulili di Kecamatan Lores Selatan, Kabupaten Poso. Di lembah Bada ini, sebagian besar warganya adalah petani. Selain itu, mereka juga menjadikan hasil hutan sebagai sumber tambahan perekonomian mereka. Kegiatan menganyam dari bahan baku rotan dan tumbuhan rumput yang disebut tiu oleh marga Bulili adalah kegiatan yang masih dijumpai di desa tertua di lembah Bada ini, di mana bahan baku untuk anyaman diambil dari kawasan hutan desa mereka. Halo Pak Isa, selamat pagi Pak. Saya Rizky Pak. Ya, ini Bapak kemarin. Ya, jadi kita mau kemana dulu nih Pak? Oh, kita mau ke tempat. Oh ya, boleh. Ya, lewat mana ini Pak? Langsung ke saya antar. Memang anyaman apa namanya sangat erat dengan proses adat yang di Bulili, proses adat seperti pernikahan, ini rumah ya. Oh ini rumahnya. Oh ya.
rumah pengrajin ikan. Halo, pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi. Ini ada bikin apa ini Ibu? Bikin kegiatan batikar. Tikar ya. Iya. Oh. Kegiatan menganyam, khususnya anyaman berbahan baku tumbuhan tiu untuk dijadikan tikar. Selain untuk tambahan pendapatan, hal ini juga mereka lakukan untuk mempertahankan budaya mereka. Sebab tikar tiu ini adalah salah satu properti penting saat acara pernikahan adat mereka. Sayangnya, keberadaan tanaman tiu mulai jarang dijumpai akibat semakin sedikitnya area tumbuhan bahan baku tikar ini. Ditambah lagi, ibu-ibu yang mayoritas menjadi pengrajin anyaman ini juga sudah mulai berkurang. Untungnya pemerintah dan warga desa Bulili yang didukung oleh program GLA yang dilaksanakan oleh Yepal Poso, salah satu mitra NTFP EP Indonesia, saat ini tengah melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan guna peningkatan ekonomi, termaksud pelatihan menganyam bagi warga. Begitu kita permisi dulu Ibu ya. Ya, terima kasih Ibu. Mari Ibu. Ya. Justru kita terima kasih. Mari ya Ibu. Mari Ya. Selain itu, pengusulan hutan desa yang nantinya bisa menjadi sumber bahan baku dari berbagai kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu untuk peningkatan ekonomi dan tentunya dengan tetap menjaga kelestarian hutannya saat ini tengah diupayakan. Setelah mengunjungi desa Bulili, saya kemudian mengunjungi desa Bariri di Lembah Behoa, Kecamatan Loretega, Kabupaten Poso. Di desa ini ada beberapa warga yang membentuk kelompok pengolahan tanaman kopi. Budidaya dan pengolahan tanaman kopi selain untuk meningkatkan nilai ekonomi warga, juga menjadi strategi mengurangi ketergantungan warga terhadap kawasan hutan. Ya, ini kan proses panen ya. Kenapa beberapa kelompok memetik hasil kopi yang merah? Oh ya, kenapa kami harus memetik yang merah? Karena petik merah itu kualitasnya bagus, terus berdampak juga nanti untuk produksi kelompok, dan harganya pasti akan jauh lebih bagus lagi. Perlakuan saat panen dan memilih kopi yang layak panen, serta perlakuan pasca panen kopi dilakukan dengan serius oleh warga di desa Bariri ini. Hal tersebut mereka lakukan untuk menjadikan kopi dari desa Bariri menjadi kopi yang berkualitas yang nantinya berdampak pada nilai jual. Permisi Bu,
Ya. Ini proses apa namanya ini? Ini masih campur lagi ini. Ini yang hitamnya sudah dengan kulit. Masih ada yang lubang jarum itu belum saya kasih. Yang jarum ya? Kasih keluar yang lubangnya, kasih keluar yang lubang jarum. Kuku kambingnya dengan yang hitamnya toh. Lubang jarum dengan yang kuku kambing ini yang mana itu? Kuku kambingnya Contohnya? yang mana ya? Oh ini yang begini. Kalau lubang jarumnya ada yang hanya lubang sedikit begitu tapi hitam. Kegiatan budidaya komoditi kopi maupun kakao dan tanaman perkebunan lainnya di kawasan hutan dengan komitmen tetap menjaga kelestariannya juga dilakukan oleh warga di Desa Moa dan Pili Mangkujawa di Kecamatan Kulawi Selatan. Yang diintervensi oleh program Green Livelihood Alliance melalui pendampingan yang dilakukan oleh Perkumpulan Karsa dan Imunitas Sulawesi Tengah yang menjadi mitra NTFP-EP Indonesia. Jauh sebelum warga bisa mengelola kembali lahan mereka di kawasan hutan yang masuk dalam kawasan tanaman nasional Lorelindo, perekonomian mereka jauh dari kondisi saat ini. Lahan kebun yang telah ditanam kopi dan komoditi lainnya yang menjadi tumpuan penghasilan mereka tidak bisa diolah. Demikian pula dengan pemanfaatan hasil hutan lainnya. Jadi berapa tahun kita berjuang bersama dengan bapak-bapak dari ini Karsa. Jadi itulah perjuangan kami dan terbukti sudah di ACC dari kementerian dan kami sudah merasa begitu lega karena sudah ada sebahagian walaupun tidak semua diberikan kepada kami, ya lumayanlah bekas-bekas kebun orang tua kami. Hanya itu saja yang kami minta. Sebelum ada Taman Nasional ini kami sudah ada tanggung jawab karena yang kami jaga, kalau kami tidak punya tanggung jawab maka sudah banyak terbukti bencana-bencana yang terjadi. Tanggung jawabnya seperti kalau ada yang mau membuka lahan itu harus dimusyawarahkan dulu, dimusyawarahkan sama lembaga adat, pemerintah desa. Jadi tidak sembarang kalau buka lahan itu. Di kemiringan tidak boleh dibuka. Seperti istilah kita di sini kolok-kolok seperti ini tidak. Ini memang sudah dari dulu ini tidak dibuka, ini tidak diberikan orang tua untuk membuka, itu tidak tahu apa juga. Ya kalau kita bercerita tentang dampaknya Pak, kalau dulu itu memang masih sangat-sangat terbatas, betul sangat terbatas. Tapi ya puji Tuhan sekarang ini ya yang dulunya masyarakat sini belum bisa beli motor seperti orang di kota, sekarang ini seperti snack saja motor dibeli masyarakat sekarang ini Pak. Itu dari hasil kebun, dari hasil kebun coklat karena lokasi sudah luas, jadi masyarakat bisa menanam coklatnya. Sejak adanya pengakuan kawasan hutan adat ini dan adanya ruang untuk mengelola kembali kebun-kebun warga yang sempat terlantar,
roda perekonomian mereka kini semakin membaik. Perjalanan untuk melihat kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini, saya lanjutkan menuju ke Desa Lonca di Kecamatan Kulawi. Ya, halo Pak. Siap. Iya, siap. Saya Des Membeli. Bagaimana jalan tadi malam? Aman sih, cuman memang beberapa jalan itu masih terjal ya Pak ya. Ya, selamat datang Pak Vicky. Betul. Ya. Di sini Desa Lonca, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, yang kebetulan salah satu program bersama dengan Konsorsium Siklus, kerjasama dengan NTFB melalui program Green Livelihood Alliance atau GLA yang bisa kita sebut. Potensi kita di sini adalah madu hutan. Oke, untuk lebih lanjutnya kita ketemu Ibu Kades. Kebetulan dia sudah siap di rumahnya. Kita langsung saja ke rumahnya. Oh ya baik. Lewat mana ini Pak? Lewat sini saja. Oh, lewat sini ya. Motor aman Pak? Aman ya. Saya ingin bertanya pada Ibu Kades, kira-kira seperti apa potensi madu yang dimiliki Desa Lonca sendiri? Sesungguhnya banyak sekali potensi di Desa Lonca ini. Ya, yang pertama potensi itu adalah madu. Ya, yang kemudian ada juga pandan hutan yang bisa diolah menjadi keterampilan di desa. Dan potensi-potensi ini sesungguhnya untuk Desa Lonca itu kami sudah mulai ada kelompok-kelompok tersendiri yang mulai memproduksi itu. Untuk madu sekarang ini madu itu dipasarkan oleh BUMDes, ya, seperti itu. Jadi BUMDes kami sudah mulai jalan. Bukan hanya madu saja yang mereka pasarkan, tetapi ada juga potensi-potensi desa yang lain yang mereka bisa pasarkan di sini. Ya, tinggal bagaimana untuk kelanjutan dari BUMDes ini, mungkin kapasitas dari pengurus BUMDes ya perlu ditingkatkan lagi, pemahaman mengenai administrasi dan lain sebagainya itu. BUMDes Kabelwata Pak ya, Iya. namanya. Sebelum ada panen lestari memang pada umumnya itu masih bakar habis Pak. Jadi ketika memang ini sudah memang salah satu peningkatan kami sebagai petani, menambah ekonomi dan juga ada manfaatnya, kami sudah melakukan panen lestari. Karena salah satu ada kelompok kami Pak yang sempat mengikuti pelatihan yang difasilitasi oleh lembaga GLA, Imunitas dan Karsa. Dari situlah kami bisa melakukan untuk panen lestari Pak. Setelah kami sudah melakukan ini sebagai sumber kehidupan kami ya, kami sudah sempat melakukan semacam pertemuan Pak. Ya, ketika kami melakukan penebangan atau pembakaran ya, kami sudah ada sanksi yang ditetapkan oleh lembaga kami Pak. Lembaga adat. Salah satu siapa ketika kami juga barangkali mengambil sarangnya siapa, di situ kami kena denda. Nah, itulah aturan-aturan kami yang sudah kami tetapkan di desa kami, diatur dalam lembaga adat. Di situ Pak ada sanksi berat, sanksi ringan, sanksi sedang. Setelah mengunjungi Desa Lonca, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Namo di Kecamatan Kulawi. Berbagai sumber pemanfaatan hutan bukan kayu dilakukan oleh warga, termasuk kelompok-kelompok dampingan program GLA, untuk peningkatan perekonomian mereka di bawah pengawasan Lembaga Pengelola Hutan Desa Namo. Rotan adalah salah satu hasil hutan bukan kayu yang saat ini menjadi sumber tambahan perekonomian warga di Desa Namo yang banyak diminati warga. Dengan pola panen lestari yang dilakukan oleh para petani rotan di Desa Namo, menjadikan kualitas rotan di Desa Namo menjadi incaran para pengusaha pembeli rotan di Sulawesi Tengah.
masalah ada hutan desa Namo, itu setiap desa tetangga mengambil barang di dalamnya, seperti kayu, seperti rotan. Bakalan kalau kita porotan itu harus naik sampai 1 hari jalan untuk bikin pondok ke atasnya. Karena kalau tidak begitu tidak dapat rotan. Karena rotan yang di bawah habis disapu oleh desa tetangga. Makanya kemarin banyak tokoh pemikir yang ada di desa Namo, termasuk orang-orang lembaga juga yang saling membantu. Dibikinlah masalah aturan bahwa kita harus membentuk hutan desa. Keuntungannya sekarang hutan desa Namo itu tidak sembarang orang yang harus bisa. Karena apa? Ada aturan mainnya di dalam soal kelembagaan, aturan pemerintahnya, masalah masyarakat. Nah, makanya orang desa Namo itu agak bandingan sedikit. Kenapa? Mengambil rotan tidak jauh lagi, agak dekat. Tidak kayak kemarin, bekal sampai 10 kilo, kerjanya sampai 7 hari saja karena mengingat bekal itu bisa nanti. Kalau dulu setiap orang perotan itu tetap semua orang bicarakan masalah orang perotan itu adalah dililit oleh masalah rotan. Kenapa? Dia dililit oleh utang dia kan sesuai masalah harga. Harga yang kita belikan hanya murah, sementara pengambilannya untuk sama kita itu dari berasnya, dari uang, ikannya, gulanya, kopinya, apanya semua kita yang siapkan untuk masalah logistiknya itu lebih banyak dari masalah hasilnya nanti. Bakalan dulu dia barotan, karena kalau kemarin belum ada hutan desa Namo, dia tuh agak jauh, lebih jauh untuk tinggal itu rotan sampai bisa dapat. Tapi sekarang harga agak naik sedikit, terus rotannya juga agak dekat sedikit, mengurangi masalah beban itu dengan logistik. Karena orang di desa Namo ini kalau mau rotan itu sisa mereka yang berpikir mau ngambil yang di mana, karena hutan desa Namo kalau rotannya memang padat dan banyak sekali, sisa pembelinya ini yang kita pusingkan. Dari sekarang lebih bandingkan orang kayak yang kemarin daripada belum ada hutan desa Namo, rotannya ke kiri kanan sampai di Taman Nasional dengan rotan. Setelah mengunjungi dan melihat langsung kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di desa-desa yang menjadi sasaran program GLA di Landscape Lariang yang meliputi wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, saya melihat adanya nilai tambahan bagi perekonomian warga yang bersumber dari kawasan hutan. Namun, tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan di sekitar desa mereka. Mungkin kegiatan seperti yang dilaksanakan dalam program GLA ini bisa menjadi inspirasi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia, di mana perekonomian warga di sekitar hutan meningkat, namun kawasan hutannya tetap lestari.